Anda masih bersama kami di Metro Siang pemirsa, dan di segmen ini kami akan menghadirkan informasi serta paparan terkait dengan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menetapkan bahwa ketentuan mengenai penghinaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE tidak dapat diterapkan terhadap institusi pemerintah, kelompok masyarakat maupun badan usaha. Dan dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi ini menyatakan ketentuan pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur tentang pencemaran nama baik melalui sistem elektronik harus dimaknai secara sempit untuk menghindari penyalahgunaan. Kita akan bahas pemirsa apa sebenarnya perbedaannya ketika sebelum ada putusan MK dan sesudah putusan MK dalam ketok palu UU ITE. Nah, ini pemirsa salah satu pasal yang paling krusial yang dibahas, yaitu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Di sini disebutkan, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Lalu kalau kita di slide berikutnya pemirsa, apa sebenarnya yang kemudian menjadi perubahan sesudah adanya putusan MK. Jadi kalau tadi pasal itu adalah pasal yang berbunyi sebelum adanya putusannya. Memang secara sebelum dan sesudah putusan MK tidak ada perubahan yang kemudian begitu signifikan. Tidak ada perubahan kata atau penambahan pasal begitu. Jadi tapi penekanannya adalah pemirsa untuk kritik di media sosial ini nantinya tidak dapat dipidana, terutama untuk yang mengarah kepada pemerintah. Jadi ketika sudah ada putusan MK ini pemirsa, ada beberapa stressing atau poin yang kemudian sudah disampaikan. Yang pertama adalah kritik terhadap pemerintah dan pejabat publik itu tidak dapat dipidana. Kemudian institusi tidak boleh melapor dan kemudian pelapornya itu harus orang perseorangan sebagai korban langsung, bukan misalnya institusi, lembaga atau badan misalnya. Dan kemudian tafsir pasal ini harus dibatasi, artinya dipersempit pemirsa secara ketat agar tidak melanggar kebebasan berekspresi. Secara paling spesifiknya artinya pemirsa ditegaskan bahwa kritik yang disampaikan dalam konteks kepentingan umum ini tidak boleh dipidana. Itu juga sudah ditegaskan oleh Hakim MK dan nanti pelapornya itu harus orang perorangan bukan institusi. Putusan ini sendiri pemirsa bersifat final dan mengikat semua institusi termasuk institusi penegak hukum. Lalu kemudian pemirsa, kritik pemerintah ini tidak boleh dipidana. Spesifiknya seperti apa? Coba kita lihat dalam slide berikutnya. Ini ada beberapa yang juga ditekankan dalam putusan MK. Yakni kritik terhadap penyelenggara negara itu bukan delik pidana. Dan kemudian kritik itu adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi. Itu juga sudah dimaktubkan dalam pasal 28E Undang-Undang tahun 1945. Dan dengan ada putusan ini itu tidak boleh ada pemidanaan atas pendapat warga negara yang ditujukan untuk perbaikan kebijakan publik. Jadi pemirsa, pemerintah itu tidak boleh nantinya MK menegaskan nantinya tidak boleh ada kritik terhadap pemerintah. Itu bukan masuknya ke dalam delik aduan, masuknya dalam ke delik aduan maksud kami. Dan jadi MK nanti menegaskan bahwa yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah individu, bukan badan hukum atau institusi kelompok atau kemudian jabatan. Kita ambil sederhananya adalah contoh kasusnya. Sebelumnya itu banyak misalnya kita menemukan contoh-contoh seperti aktivis, jurnalis, hingga mungkin warga negara biasa yang dilaporkan karena mengkritik pemerintah baik pusat dan daerah itu dikritiknya di media sosial. Dan dengan adanya putusan yang baru ini, putusan MK ini, maka MK tegas memutuskan kritik semacam itu tidak boleh lagi dijerat pidana Undang-Undang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik pemirsa. Lalu larangannya untuk institusi melapor pencemaran nama baik itu seperti apa pemirsa? Nah kita lihat di sini, MK itu menegaskan bahwa hanya individu yang berhak untuk melaporkan pencemaran nama baik. Tadi sudah saya sebutkan. Dan kemudian ada lembaga institusi termasuk pemerintah, TNI, Polri, BUMN atau partai politik itu juga tidak boleh menggunakan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Nah sekali lagi pemirsa, bahwa institusi melapor pencemaran nama baik itu tujuannya yaitu adalah mencegah penyalahgunaan hukum untuk membungkam kritik terhadap lembaga. Kemudian nantinya tujuannya dengan adanya ini adalah mengembalikan lagi fungsi hukum pidana sebagai perlindungan atas hak personal, bukan untuk sebagai alat represi dari kekuasaan. Lalu tidak hanya ini saja pemirsa yang dipertegas. Ada juga salah satu yang paling menarik, poin menarik adalah soal kata kerusuhan pemirsa. Jadi ada makna kerusuhan ini yang juga dipertegas. MK itu mempertegas pasal 28 ayat 3 soal informasi yang dapat menimbulkan kerusuhan dan permusuhan. Jadi ditegaskan dalam putusan itu bahwa makna kerusuhan itu dipersempit, yakni hanya berlaku untuk kerusuhan fisik
Sekali lagi ya pemirsa, kerusuhan fisik bukan hanya karena gaduh di media sosial. Kemudian ini tujuannya adalah mencegah adanya pasal karet yang digunakan untuk membungkam perbedaan opini di ruang digital pemirsa. Jadi ini imbasnya nantinya aktivitas di dunia maya yang hanya menyebabkan perdebatan misalnya atau perbedaan-perbedaan pendapat di kolom komentar itu tidak bisa kemudian dikriminalisasi sebagai dalam tanda kutip kerusuhan seperti yang selama ini terjadi sebelum adanya putusan MK itu pemirsa. Lalu kita ke slide berikutnya lagi konteks perubahannya. Itu seperti apa pemirsa? Kita lihat dalam slide perubahan konteks perubahan mengapa putusan MK ini penting. Yang pertama ada beberapa. UU ITE itu dianggap sebagai pasal karet sebelum adanya putusan yang baru ini. Kemudian ada banyak korban yang dikriminalisasi. Kemudian lagi desakan masyarakat sipil, kemudian lembaga bantuan hukum dan dunia internasional juga terus meningkat. Tapi memang secara garis besar yang paling kita bisa amati itu karena memang banyak kriminalisasi karena adanya pasal karet yang multitafsir ini pemirsa. Jadi makna putusannya sekali lagi ini adalah langkah korektif yang penting sekali untuk menjamin kebebasan kita sebagai masyarakat untuk berpendapat di era digital. Dan penegak hukum mulai dari jaksa, hakim itu juga termasuk kini terikat secara hukum untuk kemudian bisa mengikuti tafsir baru MK ini pemirsa. Dan itulah tadi paparan saya mengenai ketok palu hakim untuk Undang-Undang ITE. Semoga dengan adanya putusan ini kebebasan berpendapat itu nyata adanya untuk kita bisa mewujudkan sebuah bentuk iklim demokrasi yang kemudian sehat untuk bangsa Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.